Halo, berjumpa lagi dengan saya Jonas dari Halo Kopi. Hari ini kita kedatangan tamu sebuah dripper dari England, United Kingdom. Ini adalah dripper Orea V3 Limited Edition. Menurut Orea, versi limited edition ini hanya dibuat beberapa ratus pieces saja dan kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Katanya sih, kalau limited edition kan artinya tidak bakal dibuat lagi atau Anda hanya punya satu kali kesempatan untuk membeli ini. Mungkin berikut-berikutnya akan keluar lagi limited edition dengan tipe lainnya, bisa jadi, kita tunggu saja. Orea sendiri adalah sebuah pabrikan, atau mungkin kita bisa sebut dia skalanya mungkin bukan pabrikan ya, karena kalau melihat dari websitenya, dari backgroundnya, Orea ini dibuat oleh satu orang saja nih, ini yang selalu nongol, mungkin punya timnya, tapi kita juga nggak tahu. Nah, dia asalnya malah ditujukan untuk adventure. Jadi kalau kita lihat perkembangan Orea, ini kan sudah yang V3, versi 3. Kita kalau lihat dari versi pertamanya, itu lebih condong ke arah outdoor. Jadi gear untuk bikin kopi waktu naik gunung, waktu kita piknik, atau waktu melakukan kegiatan outdoor. Karena bentuknya itu kecil dan solid, karena dari metal, dan juga tidak gampang rusak kan, tidak gampang pecah, gampang dibawa-bawa, ringan. Itu mungkin kayak semacam filosofi dari dripper Orea ini pada awalnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, akan selalu bermunculan brand-brand baru atau pabrikan baru untuk pembuatan coffee tools. Tapi memang tidak banyak yang bisa membuat heboh atau membuat suatu bahan perbincangan dari para coffee expert. Nah, Orea ini sepertinya saat ini sedang berada pada track yang sangat benar nih, terutama setelah perhelatan WBRC 2022 barusan di Melbourne. Juara satunya itu kan Sherry dari Taiwan. Dia menyabet juara satu di kompetisi paling bergengsi Brewers Cup, itu semacam kayak Olimpiknya perkopian gitu ya, mirip kayak olimpiade gitulah, juara tiap negara ditandingkan di dalam satu kompetisi. Nah, juara satunya yang barusan ini WBRC 2022 itu menggunakan dripper Orea V3. Kalau tidak salah yang dipakai itu memang versi yang lebih besar atau versi 185. Kalau yang limited edition ini untuk saat ini hanya ada satu ukuran, yaitu 155. Nah, yang membuat dia menjadi limited edition sebenarnya adalah bahannya. Bahannya adalah 100% polikarbonat. Kalau dari yang saya dengar waktu presentasi Sherry, juara WBRC 2022, dia menggunakan dripper itu bahannya polikarbonat. Artinya mungkin bisa jadi Orea membuat versi custom untuk Sherry ya, khusus untuk pertandingan itu, yaitu versi yang besar 185 dengan berbahan polikarbonat. For the brewing dripper, I have chosen this flat bottom one. This is made of polycarbonate, which is poor heat conductor to preserve the core temperature in it. Menurut info yang diberikan oleh pemilik Orea atau foundernya, yaitu namanya Horia, memang bahan ini awalnya tidak direncanakan untuk rilis. Katanya sih susah untuk dibentuk atau memang pembuatannya itu sangat susah. Dan juga ada alasan khusus mengapa bahan ini akhirnya dipakai atau dipilih untuk dibuat sebagai versi limited edition. Bahkan bahan inilah yang dipilih oleh Sherry untuk dipakai di kompetisi WBRC. Kalau masih ingat dengan sebuah artikel dari Barista Hustle, itu kalau nggak salah bulan Oktober 2018-an, menurut research mereka, bahan dripper dari plastik itu adalah yang terbaik karena
plastik itu menyerap panas sangat sedikit dari air, juga plastik ini tidak melepaskan panas ke udara secara cepat. Pada saat kita bikin kopi ya, di dripper, itu kan ada air panas yang masuk ke dalam dripper ini nih. Kalau bahannya plastik, panas dari air tersebut benar-benar tersimpan, dan energi tersebut dipakai untuk mengekstrak kopi di dalam dripper tersebut. Jadi panasnya tidak terbuang karena terserap oleh dripper, dan juga tidak terbuang ke udara. Artinya sangat efisien dan sangat efektif. Kalau bagi saya sih memang yang paling penting buat kita adalah sebagai brewer ya, kita mesti kenal karakteristik dari dripper yang kita pakai. Nah, dari situ kita bisa ngatur strategi gimana nih caranya waktu brewing. Karena saya yakin dripper-dripper dengan bahan lain, bahan metal, bahan keramik, itu juga bisa membuat kopi yang enak atau membuat kopi dengan baik gitu ya. Karena selama ini saya memakainya dripper itu dari bahan keramik, kemudian setelah membaca beberapa referensi, dan juga ya karena memang juaranya yang barusan ini kan pakainya bahannya polikarbonat. Jadi saya juga jadinya penasaran nih sebenarnya bahan ini efeknya ke hasil seduhan itu gimana ya. Dan sayangnya untuk versi polikarbonat yang dijual itu memang ukurannya cuma yang 155. Jadi mau nggak mau akhirnya saya harus beli yang versi 155 untuk tahu. Oke, nah kita akan bahas dripper ini lebih lanjut. Ini boxnya kita bisa lihat, boxnya itu waktu datang tuh seperti ini. Boxnya biasa aja sih sebenarnya. Ini cenderung tipis kalau kita banding dengan box lainnya dari brand-brand seperti Kalita, seperti V60, Hario, itu kan boxnya lebih premium, lebih tebal ya. Memang ya mungkin karena pabrikan besar ya. Yang ini kita lihat bahannya ini biasa aja. Nah, ini drippernya. Kemudian di dalamnya ini kita bisa dapat ada 3 macam booklet. Juga ini ada satu base installation, atau dia memberi petunjuk instruksi cara attach, cara masukin base-nya ini ke bawahnya dripper. Oke, yang pertama kita lihat dulu sekilas secara cepat dari 3 booklet ini. Nah, di sini adalah this is a great moment. Nah, ini kita lihat cara membersihkan atau care-nya gimana. Nah, di sini juga dia menunjukkan filters, yaitu kalau yang gede kompatibel dengan filter Kalita Wave 185, kalau yang kecil kompatibel dengan filter Kalita Wave 155. Ada juga sebenarnya filter yang bukan Kalita ya. Kalau Kalita itu kan bergerigi atau bergelombang gitu. Nanti dia ada yang versinya dia sendiri yang lebih mulus gitu modelnya. Itu jadi kayak semacam kertas, bundar, kemudian dia bisa ada alatnya, negotiator namanya, itu dipencet srek gitu, dia bisa masuk langsung fit jadi filter. Cuman untuk saat ini di Indonesia tuh masih agak susah dapetnya, jadi kita pakai Kalita Wave aja, lebih gampang dicari. Nah, di sini juga berikutnya ada filosofinya mereka, menjelaskan sedikit mengenai filosofinya mereka. Ini connect, ada barcode-nya. Kemudian ada beberapa saran untuk brew guides di sini, agak silau ya. Untuk brew guides ada 3 macam saran, patokan untuk cara brewingnya. Di booklet ketiga ini, nah ini cukup menarik. Yang ini lumayan menarik ini idenya atau pitchingnya mereka ini lumayan menarik karena di sini saya lihat mereka mempromosikan base-nya. Ada yang unik dari base Orea ini, yaitu base-nya ini, base itu yang ini ya, nih yang kayak kembang ini. Nah, ini kan fungsinya untuk dia menahan pada waktu di gelas, kita taruh di atasnya, nah supaya dia tidak masuk. Nah, base-nya ini detachable. Base-nya ini detachable, jadi bisa dilepas. Awalnya waktu datang itu dia terpisah. Jadi base-nya sendiri dan dripper-nya sendiri, ada instruksinya atau cara masangnya. Base-nya ini harus direndam dulu ke dalam air panas selama 5 detik, kemudian diambil, baru dilengketin, klak gitu. Nah, dia akan masuk, kemudian didiemin
kalau menurut instruksinya 5 hari jangan dilepas dulu katanya. Nah, gitu. Dan kalau sudah dipasang juga jangan diputar-putar. Begitu menurut instruksinya. Tipe lubang seperti ini atau ada semacam lubang berbentuk ring ini adalah patented-nya mereka. Hal ini untuk membantu sirkulasi udara pada saat brewing, dan juga dia membantu supaya flow rate-nya konsisten dan juga cepat. Kenapa kita biasanya lebih prefer untuk dripper mempunyai fast flow rate atau flow rate-nya cepat. Flow rate ini apa sih sebenarnya? Jadi airnya itu keluarnya itu cepat, drainnya cepat, atau surutnya dia lebih cepat. Nah, kalau surutnya cepat, tidak terlalu lama menggenang, ini akan menambah clarity. Karena kalau dia menggenang atau tidak surut-surut, itu nanti yang akan nambah itu body. Sedangkan kalau bodinya nambah, akan menutup clarity dari flavors. Akhir kata, saya Jonas dari HW Kopi, berterima kasih sudah nemenin saya ngobrol-ngobrol di hari ini. Jangan lupa, jika Anda mendapatkan sesuatu, hal baik atau value dari menonton video ini, lakukan hal baik dengan menyebarkan video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih, see you, bye!